Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang sangat luas. Karena wilayah Indonesia dipenuhi oleh lautan, masyarakat Indonesia pun sejak masa lampau punya keahlian di bidang kelautan. Berikut ini adalah contoh-contoh mengenai bagaimana maju dan hebatnya teknologi pelayaran bangsa Indonesia di masa lampau. Nusantara pernah memiliki kapal perang yang lebih besar dibandingkan kapal perang Eropa. Malaka adalah semenanjung yang sekarang menjadi wilayah negara Malaysia. Di masa lampau, Malaka termasuk dalam jalur dagang yang sangat ramai. Soalnya Malaka berada di tengah-tengah jalur pelayaran antara Maluku dengan India dan Asia Barat. Karena lokasinya ini, Malaka pun menjadi sumber perebutan oleh pihak-pihak yang mau memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Bangsa Portugis atau Portugal adalah satu dari sekian banyak pihak tersebut. Tahun 1511, pasukan Portugis akhirnya berhasil menaklukkan Malaka. Keberhasilan Portugis tersebut ternyata tidak bisa diterima oleh Demak, kerajaan Islam yang terletak di Pulau Jawa. Untuk mengusir Portugis dari Malaka, Demak pun mengirimkan pasukan berkekuatan 100 kapal perang ke Malaka. Pasukan Demak dipimpin oleh Adipati Unus. Menurut catatan orang Portugis yang bernama Fernão Pérez de Andrade, pasukan Portugis merasa begitu takjub ketika melihat armada Demak. Soalnya ada kapal Demak yang ukurannya begitu besar dan melebihi ukuran kapal perang Portugis. Saking besarnya kapal Demak tersebut, kapal yang bersangkutan ini memerlukan waktu 3 tahun untuk dibuat. Kapal ini juga sangat sulit untuk ditenggelamkan karena dilindungi oleh 3 lapis baja. Tapi pasukan Portugis tidak mau kalah. Dengan bantuan meriam yang sudah dipasang pada benteng Malaka, pasukan Portugis mencoba menghentikan invasi armada Demak sekuat tenaga mereka. Usaha tersebut pada akhirnya membuahkan hasil. Adipati Unus tewas ketika kapalnya mencoba berlabuh di pantai Malaka. Tewasnya Adipati Unus ini membuat pasukan Demak terpaksa mundur dari Malaka. Nelayan Sulawesi pernah berlayar sampai ke Australia. Nenek moyang orang Madagaskar berasal dari Indonesia. Madagaskar adalah nama dari suatu pulau sekaligus negara yang terletak di sebelah timur benua Afrika. Kalau pulau Madagaskar terletak di sisi barat Samudra Hindia, maka Indonesia terletak jauh di sisi timur Samudra Hindia. Karena letak keduanya yang sangat berjauhan,
maka Madagaskar dan Indonesia sepintas kelihatan tidak punya hubungan langsung. Padahal faktanya nenek moyang Madagaskar aslinya merupakan orang keturunan Indonesia. Menurut hasil penelitian yang dimuat di jurnal Proceedings of the Royal Society pada tahun 2012, para pelaut asal Indonesia diyakini bermigrasi ke Madagaskar sekitar 1200 tahun yang lalu. Dasar dari teori tersebut adalah berdasarkan tes DNA mitokondria yang dilakukan pada 266 orang Madagaskar dan 2.745 wanita Indonesia. Ada kemiripan yang besar di antara keduanya. Tes DNA mitokondria biasanya dilakukan untuk mengetahui asal-usul keturunan dari suatu kaum. Ketika para pelaut Indonesia bermigrasi ke Madagaskar, mereka juga membawa budaya asal mereka di tempat tinggal barunya. Sebagai contoh, orang Indonesia dan Madagaskar sama-sama punya kultur menanam padi yang kuat. Penduduk Madagaskar yang tinggal di kawasan dataran tinggi juga punya kemiripan fisik dengan penduduk Indonesia. Berdasarkan temuan arkeologi, peninggalan-peninggalan seperti kapal dan peralatan logam yang ditemukan di Madagaskar juga menunjukkan kemiripan dengan yang ditemukan di Indonesia. Bahasa Madagaskar juga menunjukkan sejumlah kemiripan dengan bahasa yang digunakan oleh penduduk di tepi Sungai Barito, Kalimantan. Kapal Majapahit sudah dilengkapi dengan meriam. Kalau membayangkan persenjataan khas Nusantara di masa kerajaan Hindu-Buddha, maka mungkin kamu hanya akan membayangkan kalau pasukan Nusantara di masa itu hanya dilengkapi dengan senjata tradisional seperti tombak atau panah. Padahal kenyataannya pasukan Nusantara di era Majapahit sudah dilengkapi dengan meriam. Cetbang adalah nama dari meriam tersebut. Selain dengan nama Cetbang, meriam khas Majapahit juga dikenal dengan nama Bedil serta Warastra. Berdasarkan bentuknya, Cetbang bisa digolongkan menjadi dua macam, Cetbang bergaya timur dan Cetbang bergaya barat. Cetbang bergaya timur diberi nama demikian karena bentuknya serupa dengan meriam yang ditinggalkan oleh pasukan Mongol di Pulau Jawa. Cetbang bergaya timur biasanya dipasang di bagian sisi kapal. Untuk pelurunya, Cetbang bergaya timur dilengkapi dengan peluru yang bentuknya menyerupai anak panah raksasa. Cetbang bergaya barat pertama kali digunakan di Nusantara pada abad ke-15. Meriam ini konstruksi dasarnya terinspirasi dari meriam Turki Ottoman. Kemudian tidak seperti Cetbang bergaya timur, Cetbang bergaya barat menembakkan peluru yang bentuknya bulat. Cetbang bergaya barat punya ukuran yang bervariasi. Meriam yang terkecil panjangnya hanya sekitar 60 cm dan bisa dipanggul oleh manusia. Namun yang terbesar panjangnya bisa mencapai 2 meter lebih. Seperti halnya Cetbang bergaya timur, Cetbang bergaya barat juga bisa dipasang pada badan kapal. Kapal layar pinisi bisa digunakan untuk mengelilingi dunia. Suku Makassar dan Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan dikenal sebagai suku yang suka berlayar. Kapal layar pinisi menjadi contoh nyata mengenai bagaimana majunya teknologi masyarakat Sulawesi Selatan di bidang kelautan. Karena pinisi punya ukuran yang besar dan dilengkapi dengan layar yang banyak, pinisi pun digunakan untuk pelayaran jarak jauh. Suku Makassar dan Bugis biasanya menggunakan kapal pinisi sebagai kapal barang. Karena pinisi terbukti sangat tangguh, kapal ini masih kerap digunakan sampai sekarang untuk mengangkut komoditas dari Sulawesi ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Masih maraknya penggunaan pinisi sekaligus menunjukkan kalau kapal ini tetap bisa bertahan di tengah semakin meluasnya penggunaan kapal bertenaga mesin. Bicara soal mesin, konstruksi kapal pinisi lantas menjadi sumber inspirasi untuk KRI Dewa Ruci, kapal layar terbesar di Indonesia. Kapal ini masih digunakan sampai sekarang oleh Angkatan Laut Indonesia sebagai kapal latih. Supaya bisa berlayar dalam kondisi tidak berangin, KRI Dewa Ruci juga dilengkapi dengan mesin. Kapal ini pertama kali dibuat pada tahun 1952 dan memulai pelayaran perdananya pada tahun 1953. KRI Dewa Ruci juga pernah melakukan pelayaran keliling dunia pada tahun 1964 dan 2012. Keberhasilan KRI Dewa Ruci melakukan pelayaran mengelilingi dunia sekaligus menjadi bukti kalau teknologi kapal layar
khas orang-orang Sulawesi Selatan tetap tidak akan lekang oleh perkembangan zaman.